majesty. In humbleness you came down and rescued me. You gave it all upon the cross as an offering. You traded your life for me. Righteousness you poured out, your love so free. And now my soul will worship you as an offering. We come into your presence now in awe, casting all our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign, glorious. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our lives will shine before you and shout your worth, your glorious. Meekness and majesty. In humbleness you came down and rescued me. You gave it all upon the cross as an offering. You traded your life for me. In righteousness you poured out your love so free. And now my soul will worship you as an offering. We come into your presence now in awe, casting all our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign, glorious. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory
Shalom saudara semua. Kali ini saya akan membawakan offering message yang berjudul Memberi Bukan Membeli. Keduanya terdengar mirip, tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih ya. Saya mulai dari membeli. Analogi sederhana saja seperti kita membeli makanan. Artinya kita memberikan uang ke penjual dan tentunya kita mengharapkan makanan yang baik dan yang enak untuk kita terima. Dan analogi selanjutnya adalah memberi. Ketika kita memberikan makanan kepada teman kita, tetangga kita, dan sebagainya. Keduanya mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama memberi. Tapi bedanya adalah ketika kita membeli, kita mengharapkan ada sesuatu yang kita terima. Dalam analogi tadi, kita mengharapkan kita akan menerima makanan. Saya ingin mengajak saudara semua, marilah kita memberi kepada Tuhan dengan tulus, yang berfokuskan kepada Tuhan, karena kita mengasihi bukan membeli. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Mungkin kita pernah berpikir, saya memberi agar saya bisa mendapatkan berkat, yang akhirnya kita bukan lagi memberi, tetapi membeli berkat, dan selalu mengharapkan berkat-berkat, bisnis selalu baik, keadaan selalu baik, nilai selalu bagus, dan sebagainya. Bisa saja Tuhan mengizinkan kita untuk melewati jalan yang berliku, meskipun kita sudah memberi dengan tulus. Tetapi selalu percaya ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kita nanti. Tuhan begitu baik kepada kita jauh sebelum saudara dan saya bisa memberi kepada Tuhan. Kita sudah menerima, merasakan berkat, kasih karunia Tuhan, amin. Mari hendaknya kita memberi bukan membeli. Kembali berfokus kepada Tuhan, bukan mengatasnamakan memberi, padahal kita membeli berkat dari Tuhan. Berkat tidak dijual, berkat juga tidak bisa dibeli, tetapi berkat dianugerahi oleh Tuhan, amin. Mari saudara, sebelum kita memberi persembahan, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberi, biar kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar bisa berguna bagi gereja-Mu tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, bentuk hati kami untuk lebih lagi ya Tuhan, untuk bisa memberi dengan tulus dan dengan benar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di layar kaca Anda, ada beberapa QR Code yang bisa Anda scan untuk memberikan persembahan. Atau, bagi Anda yang ingin memberikan perpuluhan, bisa mengirimkan detail yang ada di bawah ini. Sekian itu saja untuk offering message kali ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Hai semuanya, selamat pagi dan selamat bergabung lagi dalam ibadah online kolektif Indonesian. Kami sangat rindu mengenal Anda yang baru pertama sekali bergabung di pagi ini. Jika ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung dalam ibadah ini, kami sangat rindu mengenal Anda dan tentunya ingin menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Is it okay? Ya. Oke, thank you and God bless you. Oke, ini adalah minggu ketiga dalam seri khotbah kita yang bertajuk dengan Prapaskah. Ya kan? Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, why not? Saya mengajak Anda semuanya, mari tenangkan hatimu, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan terima kasih di saat ini kami dapat berkumpul, beribadah bersama-sama dan ya together at home. Dan dalam kasih Yesus, dan aku berdoa Tuhan, kiranya firman yang Hamba sampaikan bukanlah hanya sekedar informasi, tetapi biarlah Tuhan memberi pewahyuan yang spesifik, spesial kepada setiap pribadi. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi karena lawatan kuasa Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Bersama kita berkata amin. Oke, boleh saya mengajak Anda untuk mengetik kata amin di komen. Amin.
Amin. So seperti saya katakan bahwa ini adalah minggu ketiga kita dalam seri Prapaskah, dan mengapa kita sebut adalah Prapaskah adalah 40 hari menuju kepada Paskah. Jadi kalau terhitung di tahun ini itu jatuh pada tanggal 17 Februari sampai kepada Minggu Paskah, dan itu adalah hari Rabu Abu, ya. Dan ini semuanya didasari dari waktu Yesus mengalami pencobaan di padang gurun selama 40 hari oleh iblis. Jadi ini terhitung 40 hari menuju kepada Paskah, tanpa dihitung hari Minggu. Jadi semua 46 hari tapi tanpa hari Minggu, menjadi 40 hari menuju Paskah. Dan di saat ini saya ingin mengajak kita semuanya dalam seri Prapaskah ini untuk bisa merefleksikan kehidupan kita kepada tentang Yesus Kristus, di mana kisah dia menuju kepada, gimana dikatakan, akhir dari pelayanan dia di bumi ini, ya kan? Supaya di tahun ini Jumat Agung dan Minggu Paskah bukan hanya sekedar tambahan ibadah aja lagi buat kita, tetapi saya mengajak kita membuka hati lebar-lebar, merefleksikan kerohanian kita saat ini, merefleksikan kehidupan kita yang kita adalah anak Tuhan, orang Kristen saat ini, yang bagaimana saya katakan, yang semakin mendalam tentang mengerti tentang Yesus Kristus. Oke, so seberapa sering Anda merefleksikan kehidupan Anda? Ini pertanyaan saya saat ini. Dan bagaimana Anda merenungkan tentang kehidupanmu? Apakah engkau merefleksikan atau merenungkan kehidupan dari buku-buku yang kau baca, atau dari opini orang lain, atau dari sebuah film yang kau tonton, atau dari imajinasi-imajinasimu dan lain sebagainya? Bagaimana Anda merenungkan kehidupanmu saat ini? Apa yang selama ini kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Dan bagaimana seterusnya engkau akan mensikapi kehidupanmu? My friend, kehidupan Anda tujuannya apa? Kehidupan Anda yang lakukan maksudnya apa? Pernahkah Anda berpikir hal ini? Ya. Dan di saat apa Anda berpikir? Berapa sering? Apakah daily devotion? Apakah setiap hari? Atau kadang-kadang saja? Atau saudara tidak peduli, cuek sekali tentang hidup ini? But now, saya mau mengajak kita betul-betul merenungkan kehidupan kita. Mengapa kita hidup dan mengapa kita menjadi orang Kristen? Mengapa Yesus menangkap kehidupan saya, ya kan? So my friend, saya mau katakan kepada kita semuanya, ini menjadi suatu hal yang apa sih katakan, hukum alam, hukum yang sesungguhnya, bahwa refleksi bisa ada jika ada cahaya, ya kan? Dan di saat ini saya tidak berbicara tentang hukum alam, tetapi saya ingin berbicara tentang bagaimana kita merefleksikan kehidupan melalui firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan demikian, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semuanya, perhatikan, izinkan firman Tuhan saat ini menelusuri kehidupan pribadi kita. Karena firman Tuhan ini menjadi suatu hal yang praktis dalam kehidupan ini, dan dia memberi pengertian kepada orang-orang bodoh, dikatakan di sana. So, mari saya mengajak kita semuanya, mengertilah tentang kehidupan ini. Pernah Anda bertanya tentang mengapa saya ada, dan apa sih
artinya, maknanya hidupku saat ini. Untuk mengerti hal ini, tentunya kita harus mengerti tentang asal-usul, ya kan? Asal-usul, karena apa? Refleksi itu menjadi bermakna, memberi pengertian. Karena itu menjadi apa? Sebuah pertanyaan tentang asal-usul. Kita berasal dari mana? Siapa yang menjadikan alam semesta ini? Mengapa ada semua alam semesta ini? Dan pertanyaan yang terakhir, kemana kita akan pergi setelah kita hidup di dunia ini? Ya kan? Itu menjadi tantangan yang cukup besar yang harus kita hadapi dan harus kita sikapi. Dan saya ingin berkata kepada kita semuanya, kita dengarkan bagaimana penjelasan Yohanes tentang asal-usul. Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayat pertama sampai 5. Saya baca untuk kita semuanya. Saudara perhatikan. Yohanes berkata demikian, pada mulanya. Saudara perhatikan di sini, pada mulanya yang dimaksud adalah sebelum ada apapun. Pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum ada bumi, sebelum ada antariksa, sebelum ada galaksi, sebelum ada apapun di bumi ini, Yohanes menjelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara perhatikan di sini sekali lagi, Yohanes menjelaskan pada mulanya. Sebelum ada apapun di dunia ini, sebelum ada bisa dikatakan sebelum ada masa, sebelum ada waktu, pada mulanya yang ada apa? Adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Oke, so saudara perhatikan di sini, mungkin buat bangsa Ibrani, Yunani, bangsa Yahudi, ya sudah pernah mendengar tentang kata pada mulanya, karena Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, mungkin hal-hal demikian. Tetapi perhatikan di sini, buat bangsa Ibrani mungkin itu firman adalah ekspresi lain dari Tuhan, sehingga Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang dan gelap, menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi dengan berfirman, dengan ekspresi dari Allah. Tetapi dan dari filsafat orang Yunani, mungkin mereka mengatakan bahwa firman adalah prinsip yang nalar yang mengatur dunia ini. Tetapi di dalam Yohanes ini, Yohanes mengungkapkan yang pada mulanya adalah firman, dan itu adalah Yesus Kristus. Dan di sini dikatakan bahwa ini menunjukkan kepada logos, yaitu pribadi Yesus Kristus. Kalau saudara lihat di ayat 14 tentang firman itu, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. You get here? So, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi pada mulanya, sebelum ada waktu. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah Yesus Kristus yang Dia pada mulanya ada. Kalau ada yang pernah mengatakan bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang hanya lahir dari Maria, saudara perhatikan, Yesus ada sebelum zaman ini ada, yang adalah Tuhan. Amin. Athanasius pernah berkata demikian.
tidak pernah ada apa-apa jika Dia, Yesus, tidak ada. Jadi Yesus adalah kekal. Yesus sendiri adalah Tuhan. Jadi Dia bukanlah makhluk ciptaan, dan Yesus bukanlah sesuatu yang dibuat oleh Tuhan, bukan yang diutus Tuhan, tetapi Yesus sendiri yang adalah Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Oke? Dan saudara perhatikan di sini. Dan dikatakan bahwa di ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu. Makanya di sini bagaimana bahwa Yesus menopang segala sesuatu. Dalam Kolose 1 ayat 17 mengatakan Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. My friend, sangat jelas di sini bahwa asal usul segalanya berasal dari mana? Asal usulnya dari Yesus. Kalau Anda ingin tahu tentang asal usulmu, saudara adalah berasal dari Yesus Kristus. Ya, kita ini diciptakan oleh Tuhan, yaitu Yesus, dalam menjadi segambar dengan Allah, yaitu seperti Yesus. Sehingga yang selalu kerinduan kita menjadi seperti apa? Seperti Yesus, ya kan? Karena Dialah gambaran hidup kita. Dan saudara ketahui hal ini, sejak Anda tahu Anda diciptakan oleh Allah dan segambar dengan Allah, yaitu adalah pribadi Yesus. Saudara perhatikan, karena apa? Karena kita ini adalah makhluk roh, dan kita diciptakan untuk kekekalan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kalau kita mengabaikan tentang asal usul kita, kita akan kehilangan arah hidup ini. Saudara menangkap hal ini? Jika engkau tidak tahu dari mana asalmu, ya, engkau akan menjalani hidup ini ke arah kemana engkau mau. Tujuan yang bagaimana dengan pemikiran-pemikiran nalarmu sendiri. Tetapi jika saudara dapat mengatakan, aku berasal dari Yesus, my friend, mari hiduplah bagi Yesus. Karena dikatakan dalam ayat 4 dari Yohanes pasal 1, di ayat 4 mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus, Logos, ada hidup, dan itu menjadi terang manusia. Saudara menangkap tentang pemakaian kata-kata yang Yohanes sampaikan hal ini. Dalam Yesus ada hidup, oke? Dan hidup itu adalah terang manusia. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan dalam kegelapan. Ya, mungkin saat ini Anda berkata, hidupku penuh kegelapan, aku penuh kebingungan, aku penuh depresi, aku bingung tentang apa keputusan yang harus kulakukan saat ini. Aku memiliki banyak tekanan hidup dan lain sebagainya. Dan malah dalam situasi ini aku menjadi rasanya putus asa. My friend, apa yang Anda perlukan? Terang. Dan terang itu ada di dalam Yesus. Amin. Amin. Saudara perhatikan, mari saya mengajak kita semuanya dari ayat 3 dan ayat 4. Di sini sangat jelas Yohanes sangat menyoroti tentang firman dan pribadi Yesus. Dikatakan hidup dalam Kristus adalah terang bagi manusia. Jadi tanpa Yesus Anda bisa menjadi apa? Tanpa Yesus saudara tidak punya terang. Itu saja, ya kan? Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Perhatikan di sini.
Dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. So my friend, kehidupan yang engkau miliki sesungguhnya dari sejak awal adalah kehidupan yang abadi. Tetapi kehidupan yang abadi itu saat ini meminjam tubuh yang sementara. You get what I mean? Saudara mengerti maksud saya? Jadi kehidupan kita yang sesungguhnya bukan kehidupan daging ini, tetapi kehidupan roh yang bekerja hidup di dalam daging ini saat ini. Daging ini akan binasa, tetapi the real kehidupanmu itu abadi. Amin. Dan hanya orang yang hidupnya di dalam Kristus akan memiliki kehidupan kekal bersama Yesus selamanya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya, dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hanya di dalam Yesus. Di saat saudara hidup buat Yesus, saudara hidup dalam kekekalan bersama Yesus. My friend, jika saudara mungkin berkata, saat ini aku bingung, apakah aku akan hidup di sorga, di neraka, atau I don't know tentang kekekalan itu seperti apa. Satu hal jawabannya adalah hanya satu, engkau membutuhkan Yesus dalam hidupmu. Ayat yang terakhir, ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sekarang mari kita renungkan ayat 5 ini sejenak. Dan dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan apa yang sedang kau hadapi pun tidak akan dapat menguasai hidupmu jika engkau memiliki terang, yaitu Kristus di dalam hidupmu. Oke? Saudara menangkap hal ini? Oleh karena itu, terang itu pasti bersinar, bercahaya dalam kehidupan kita. Jadi saat kita merenungkan hal ini, bahwa siapa yang memiliki Yesus, memiliki anak, dan memiliki kehidupan. Dan pertanyaan yang perlu dijawab adalah, bagaimana kamu menjadikan kehidupan yang kamu miliki itu bercahaya di dalam kegelapan? Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, bagaimana supaya kehidupan kita yang di dalam Yesus bercahaya di dalam kegelapan. Oke? So di dalam Yohanes pasal 3, Yesus menjelaskan kepada seorang pemimpin agama, yaitu seorang Farisi, Nikodemus. Yesus menjelaskan tentang bagaimana supaya lahir baru dan hidup di dalam kekekalan. Dan dalam Yohanes pasal 4, Yesus berbicara kepada seorang wanita yang sedang mengalami frustrasi, merasa terbuang, merasa tidak layak, tidak penting. Dan seorang wanita ini sedang disumur dan penuh rasa malu dan bersembunyi-sembunyi pergi ke sumur tengah hari. Dan Yesus berbicara kepada dia, dan Yesus memperkenalkan dirinya yang adalah Mesias, yang disebut adalah Kristus. So teman-teman semuanya, coba pernahkah Anda berpikir, selama 33,5 tahun Yesus yang adalah manusia hidup di bumi ini, apa saja yang dia lakukan? Dia lakukan adalah selalu apa?
kalau saudara ingin lihat yang dia katakan dalam, saudara perhatikan di sini dalam dalam Lukas pasal 4, setelah Yesus keluar dari pencobaan di padang gurun setelah berpuasa, dan Yesus berkata berbicara tentang siapa dia di dalam Lukas pasal 4 ayat saya baca dari ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Yesus berkata demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. My friend, perhatikan di sini, dan sepanjang kehidupan Yesus di bumi, dia selalu melakukan ini, memberitakan tentang kabar baik, menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang tawanan, melayani orang, memberi makan 5.000 orang yang lapar, melayani anak-anak, melatih murid-murid. Dan itulah yang dikerjakan Yesus. Karena apa? Supaya terang di dalam dia bersinar, bercahaya. My friend, saya mau katakan kepada kita semuanya, supaya terang Kristus yang di dalam kita bercahaya dimanapun kita berada. Amin. Di saat Anda ada di tempat bekerja, itu adalah menjadi wadah Anda bersinar. Jika Anda sedang menjadi mahasiswa dalam perkuliahanmu, itulah tempat Anda untuk bersinar. Di saat Anda berkumpul bersama teman-teman sepermainan dan lain sebagainya, my friend, dengarkan bahwa cahaya itu tidak boleh redup, tetapi tetap bersinar. Inilah yang menjadi kedambaan kita selalu, bahwa apa? Menjadi pelaku firman. Sekali lagi saya katakan kepada kita semuanya di ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. So teman-teman semuanya, saya ingin mengajak Anda, no matter what, mari terang yang ada dalam hidupmu, dalam hidupku, bercahaya. Beritakan Injil. Beri pengharapan kepada orang bahwa apa? Mari perkenalkan Kristus kepada setiap orang. Karena Kristuslah satu-satunya jawaban di dalam kehidupan ini, sampai kepada jawaban kepada kekekalan. Amin. Amin. Mari semuanya yang ada di ibadah saat ini, dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda sejenak pejamkan matamu dan katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena aku telah menjadi anak-Mu. Engkau telah memanggil aku tidak hanya sekedar menjadi Kristen yang disebut adalah Kristen agama, tetapi aku adalah pengikut Kristus. Kristus hidup dalamku. Sama seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Yang artinya Kristus itu bercahaya melalui kehidupanku. Dan jika ada di antara saudara saat ini belum mengenal Yesus, belum tahu tentang kehidupan kekekalan, dan saudara mungkin saat ini depresi dan merasa tidak tahu arah hidup ini, dan kau katakan, engkau berkata, aku perlu Yesus saat ini. My friend, ambil keputusan saat ini, terima Yesus di dalam kehidupanmu, buka hatimu, sama-sama ucapkan doa ini, katakan, Tuhan Yesus, ini hidupku, ampuni segala dosaku, sucikan hidupku. Aku menjadikan Engkau menjadi Tuhanku, Juru Selamatku,
dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang membuat keputusan saat ini untuk mengikut Yesus sepenuhnya. Saudara bisa connect dengan kami, menjalin hubungan dengan kami. Saudara bisa kontak inbox kami melalui Instagram inbox kami, atau inbox di Facebook, atau email kami di email yang tertera di layar ini. So, jangan sungkan. Kami ingin menjalani perjalanan kehidupanmu bersama-sama, bisa menuntun Anda bertumbuh di dalam Tuhan. So, semuanya yang ada di Kolektif Indonesia saat ini, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.